singing low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 metode penelitian. Adapun judul materi presentasi kami yaitu pengertian, kegunaan, dan tujuan penelitian pendidikan. Adapun anggota nama kelompok kami, yang pertama ada Nurfidia dan Nur Rahmah. Adapun submateri kami yaitu yang pertama pengertian penelitian pendidikan, yang kedua kegunaan penelitian pendidikan, yang ketiga tujuan penelitian pendidikan. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama yaitu pengertian penelitian pendidikan. Penjelasan pertama yaitu mengenai pengertian metode penelitian. Nah, metode penelitian ini berasal dari dua kata. Yang pertama, metode dan penelitian. Metode itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian. Sedangkan penelitian itu adalah proses sistematis untuk menyelesaikan masalah. Jadi, metode penelitian adalah teknik spesifik penelitian atau teknik pengumpulan data, misalnya dengan pengamatan, wawancara, angket, dan dokumentasi. Selanjutnya, penelitian adalah suatu proses sistematis dan analisis yang logis terhadap data suatu tujuan tertentu. Penelitian adalah penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban terhadap persoalan yang signifikan melalui penerapan prosedur-prosedur ilmiah, sehingga dapat pula dipertanggungjawabkan untuk mengenal proses pendidikan. Oke, selanjutnya kita melangkah ke pengertian metode pendidikan atau metode penelitian pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Gratton and Jonas. Secara sederhana, penelitian merupakan proses sistematis dari penemuan dan kemajuan pengetahuan manusia. Lebih jelas lagi, Gratton dan Jonas menyatakan bahwa penelitian tidak hanya sekedar pencarian, tetapi sebuah penyelidikan yang sistematis untuk menjawab sebuah pertanyaan. Selanjutnya, menurut Creswell, penelitian merupakan langkah-langkah proses untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk meningkatkan pemahaman kita tentang suatu topik atau masalah. Creswell juga menjelaskan 3 langkah umum dari penelitian, yaitu diawali dengan mengajukan pertanyaan, dilanjutkan dengan mengumpulkan data, dan untuk menjawab pertanyaan. Selanjutnya, mempresentasikan jawaban atas pertanyaan yang telah diajukan. Jadi, teman-teman, jika pendekatan ilmiah diterapkan untuk menyelidiki masalah pendidikan, maka hasilnya adalah penelitian pendidikan. Nah, penelitian pendidikan adalah cara yang digunakan dan dapat digunakan sehingga dapat pula dipertanggungjawabkan untuk mengenal proses pendidikan. Oke, selanjutnya kita melangkah ke submateri yang kedua yaitu kegunaan penelitian pendidikan. Oke, selanjutnya kegunaan penelitian pendidikan. Secara khusus, Creswell membagi kegunaan penelitian pendidikan menjadi 2, yaitu menambah pengetahuan bidang pendidikan. Artinya, penelitian pendidikan memberikan kontribusi pada informasi yang sudah ada, bagaimana masalah yang dihadapi dalam pembelajaran. Yang kedua, memperbaiki praktik, yaitu berkaitan dengan kemampuan guru yang dituntut untuk melaksanakan pembelajaran secara lebih efektif dan efisien serta sesuai dengan paradigma pembelajaran terbaru. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang
telah dijelaskan oleh teman saya, yaitu kegunaan penelitian pendidikan. Nah, salah satu pakar ataupun ahli yang menjelaskan tentang kegunaan pendidikan yaitu Newby, di mana beliau telah mengungkapkan dua manfaat ataupun kegunaan penelitian pendidikan. Yang pertama yaitu nilai pribadi dan yang kedua yaitu nilai sosial. Yang pertama yaitu nilai pribadi. Dalam hal ini, tentu seorang peneliti ketika telah menyelesaikan suatu penelitian ataupun suatu riset, baik itu dari berbentuk makalah, skripsi, disertasi ataupun tesis, pasti merasa senang ataupun merasa bangga. Nah, hal ini kembali kepada pribadinya ataupun dirinya sendiri, sehingga kegunaan penelitian itu dibagi menjadi dua, yaitu nilai pribadi yang tadi dan juga nilai sosial. Dalam hal nilai pribadi terdapat 3 hal, yaitu yang pertama, penelitian akan membawa seseorang ataupun akan membawa seorang peneliti ke area yang baru. Artinya bahwa seorang peneliti akan melihat penulis ataupun karya peneliti yang lain, sehingga dapat memunculkan ide-ide ataupun dapat memunculkan atau memajukan pemikiran untuk membuat penelitian yang baru ataupun menemukan suatu teori yang baru. Yang kedua yaitu kegunaan penelitian pendidikan yang kedua dalam hal nilai pribadi, yaitu kita lebih mengenal pendekatan baru. Nah, artinya bahwa seorang peneliti ketika melakukan suatu penelitian akan kembali kepada personnya ataupun kepada dirinya sendiri, karena seseorang peneliti akan menemukan pendekatan baru, yaitu bagaimana cara mengumpulkan data ataupun bagaimana cara mengumpulkan ataupun menggunakan uji statistik. Dalam hal ini, seorang peneliti akan menemukan ataupun menggunakan banyak metode ataupun jenis-jenis penelitian yang ada. Yang ketiga yaitu kita akan mendapatkan pengalaman, karena seorang peneliti tentu akan membandingkan ataupun akan mendapatkan suatu pengalaman yang baru dari penelitian sebelumnya, bagaimana kekurangan dan bagaimana hal-hal yang kurang dalam penelitian sebelumnya. Yang kedua yaitu nilai sosial. Dalam hal ini tentu dalam penelitian berguna dalam hal nilai sosial, karena dalam menemukan suatu penelitian maka kita menemukan suatu pengetahuan baru sehingga dapat dilihat ataupun dapat dipahami oleh orang banyak ataupun dalam lingkungan sosial. Peneliti juga dapat melihat ataupun dapat melakukan pengembangan dalam suatu ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu pendidikan. Nah, dan sekarang kita melangkah ke submateri yang terakhir, yaitu tujuan penelitian pendidikan. Pembahasan yang selanjutnya adalah tujuan penelitian pendidikan. Ketika berbicara mengenai tujuan, maka kita tidak terlepas yang namanya hasil atau suatu hal yang harus dicapai. Dalam hal ini, tujuan penelitian pendidikan secara sederhana itu untuk menemukan sebuah jawaban dan pernyataan terhadap suatu fenomena di bidang pendidikan yang disebabkan kesenjangan antara kondisi yang sebenarnya dengan kondisi yang diharapkan. Artinya bahwa seseorang yang melakukan suatu penelitian tentu memiliki tujuan. Nah, dalam bidang pendidikan, di sini kita mengetahui bahwa tujuan penelitian pendidikan itu untuk menemukan ataupun mengetahui sebuah solusi ataupun sebuah jawaban terhadap suatu problematika atau sebuah masalah yang terjadi di bidang pendidikan yang disebabkan adanya ketidaksesuaian antara realita yang terjadi dan juga fakta yang ada. Sehingga di sini penelitian sangat mempengaruhi suatu masalah yang ada di dalam suatu proses pendidikan. Contohnya saja dalam hal ini yaitu ketidaksesuaian antara kurikulum
dalam kelas, dan juga ketidaklengkapan suatu media pendidikan sehingga menjadi salah satu penghambat ketidakefektifan suatu proses belajar mengajar. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1 dengan judul Pengertian Kegunaan Metode Penelitian Pendidikan. Kami dari kelompok 1 memohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.